adik-adik, apa kabar? Nah, gimana kabarnya? Lasa harap semua sehat dan berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan menyanyikan satu lagu untuk memulai sekolah minggu kita. Ku bersuka. Semua, ayo kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Mari kita berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini, untuk berkat Tuhan yang banyak sekali buat kami. Kami mau beribadah sekolah minggu, kiranya Tuhan pimpin kami. Tolong kami agar kami bersuka cita bersama di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga nanti kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Nah, sekarang silahkan duduk. Mari kita lanjutkan adik-adik dengan lagu berikut ini. Mata Tuhan melihat. Yuk kita semua bangkit berdiri semuanya dan kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Pak, adik-adik bisa minta tolong Papa dan Mama untuk scan barcode di bawah ini.
dan atau memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop dan kemudian ketika ke gereja membawanya dan diserahkan di gereja. Mari kita nyanyikan lagu Bersyukur sambil duduk. Dan kita nyanyikan dengan penuh hikmat dan pengucapan syukur untuk semua berkat Tuhan yang banyak sekali buat kita. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus pasti milikmu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat Tuhan bagi kami, dan kami mau menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, pekerjaan Tuhan di gereja kami. Dan kami mau berdoa juga untuk Papa dan Mama, kiranya Tuhan juga memberkati mereka sebagai saluran berkat bagi kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Nah, sekarang waktunya dengerin firman Tuhan. Karena itu, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, siapkan dulu Alkitabnya dan kita nyanyikan lagu ini. Baca kitab suci. Oke, gerakan ya. Siap. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Wah, Acit hari ini senang sekali. Acit sudah sekolah minggu. Wah, teman-teman, daripada sepi, Acit mau nyanyi. Ya, lagu ini Acit suka sekali. Ada satu sobatku, yaitu Tuhan Yesus, yang selalu peduli sama aku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Halo Acit, kamu kayaknya senang sekali hari ini ya. Iya, Lasa, Acit senang sekali. Kamu tadi nyanyi lagu apa? Ada satu sobatku yang setia. Oh, ada satu sobatku. Siapa sih sobat kamu yang setia itu, Acit? Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus selalu setia menemani Acit. Iya, Tuhan Yesus juga setia menemani Lause juga. Di waktu susah, di waktu senang, Tuhan Yesus menemani Lause juga. Wah, Cit, kita punya Tuhan Yesus senang sekali ya. Iya, Sa. Jadi Acit nggak merasa sendirian. Tapi, Acit, ada loh dulu orang yang merasa kesepian. Loh, kenapa, Sa? Iya, soalnya dia itu nggak punya teman. Kok bisa nggak punya teman? Soalnya dia itu dibenci oleh teman-temannya, oleh orang-orang sebangsanya. Emang dia itu siapa, Sa? Ya, kamu mau dengar ceritanya? Mau, Sa. Oke, kalau gitu kita akan dengar ceritanya. Lause juga akan cerita buat anak-anak yang ada di rumah. Iya, Sa. Oke, kalau gitu Acit sekarang duduk dulu. Dengerin Lause akan cerita ya. Oke, Sa. Oke. Oke. Anak-anak, sebelum kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh sekolah minggu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kamu pernah merasa kesepian? Kesepian itu adalah satu perasaan yang tidak senang, tidak bahagia. Kenapa? Karena orang yang kesepian itu merasa tidak dikasihi, tidak disayangi, tidak mempunyai teman yang dapat menerima dia, mungkin yang dapat bermain dengan dia, atau mungkin yang dapat menyayangi dia. Nah itu, satu kali ada seorang bapak, ya bapak ini tinggal di Yeriko. Kalian pasti tahu, bapaknya itu pendek, ya. Kemudian dia kesulitan untuk melihat sesuatu yang lebih tinggi karena badannya pendek. Tetapi anak-anak, dia kaya raya. Siapa dia? Siapa yang bisa tebak? Namanya siapa? Ya, betul sekali. Namanya Sakeus. Bapak Sakeus ini, anak-anak, adalah orang yang kaya, mempunyai banyak uang, mempunyai banyak barang, mungkin emas dan selain sebagainya. Tetapi Bapak Sakeus ini tidak bahagia. Hah? Kenapa tidak bahagia? Padahal dia adalah orang yang kaya. Ternyata anak-anak, Bapak Sakeus ini adalah seorang pemungut pajak atau pemungut cukai. Lalu kenapa dia tidak bahagia? Karena pada waktu itu banyak orang yang tidak suka dengan Bapak Sakeus ini. Bapak Sakeus ini adalah orang yang kerjanya setiap hari adalah mengambil uang pajak dari orang-orang yang lewat, yang mau masuk ke kota, atau mungkin dari orang-orang yang tinggal di kota itu. Jadi anak-anak, pajak itu, uang itu diambil dari orang itu, kemudian diserahkan kepada pemerintah Romawi. Pemerintah Romawi adalah pemerintah yang menjajah orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi orang-orang Yahudi ketika diambil pajaknya itu, wah, mereka merasa tidak senang. Apalagi Sakeus ini adalah orang Yahudi yang mengambil pajak, mengambil uang, diserahkan kepada orang Romawi. Makanya mereka sering kali anak-anak itu melihat orang pemungut pajak atau pemungut cukai adalah orang yang berdosa. Nah anak-anak, Bapak Sakeus ini merasa kesepian. Kenapa? Karena dia tidak punya teman. Walaupun dia kaya raya, banyak uang, tapi tidak menjamin bahwa hidupnya itu bahagia. Nah satu kali, Tuhan Yesus ini adalah terkenal. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ini anak-anak adalah
Tuhan Yesus mengabarkan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk memberitakan Injil. Hari itu Tuhan Yesus mau masuk ke kota Yeriko di mana Sakius ini tinggal. Anak-anak, ketika Bapak Sakius ini mendengar bahwa Yesus mau datang ke kota Yeriko, wah, dia antusias sekali. Dia pingin sekali bahwa Bapak Sakius ini bisa melihat Yesus. Apa yang dilakukan Bapak Sakius? Anak-anak, pada waktu itu Yesus itu diikuti oleh banyak orang. Kenapa? Karena Yesus itu adalah orang yang menyembuhkan, ada orang yang buta, kemudian bisa melihat, ada orang yang lumpuh, dia bisa berjalan. Nah, pada saat Yesus mau ke kota Yeriko, banyak orang yang ikut Tuhan Yesus. Dan ternyata yang ingin melihat Tuhan Yesus bukan cuma Sakeus, tapi orang-orang di kota itu kemudian mereka datang dan mereka mau melihat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Sakeus ini kan tubuhnya pendek, anak-anak. Karena tubuhnya pendek, maka dia kesulitan untuk melihat Yesus. Dia sudah mulai melihat, aduh, di mana ya Yesus, bagaimana ya? Anak-anak, ternyata Bapak Sakeus ini tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Bapak Sakeus? Bapak Sakeus itu kemudian lari, dia mendahului orang-orang itu dan kemudian dia melihat. Nah, aku ada ide. Bapak Sakeus panjat pohon ara. Karena tubuhnya pendek, ketika dia panjat pasti dia akan kesulitan, anak-anak. Dia kesulitan, tetapi dia lakukan itu karena dia ingin melihat Yesus. Nah, betul, Yesus ternyata lewat tempat itu. Dan ketika Yesus lewat tempat itu, anak-anak, tiba-tiba Yesus berhenti di bawah pohon itu dan dia melihat ke atas dan berkata, "Hai Sakeus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau datang ke rumahmu." Hah? Sakeus kemudian dia kaget, kok bisa? Kok tahu Yesus nama saya? Karena Yesus Maha Kuasa. Nah, karena kemudian Sakeus cepat-cepat turun. Dia senang sekali. Kenapa? Karena Yesus mau datang ke rumahnya. Yang pertama, Sakeus hanya ingin melihat Yesus. Tapi ternyata sekarang Yesus mau datang ke rumahnya, mau masuk ke rumahnya, mau menjadi teman daripada Sakeus itu. Wah, Sakeus senang sekali. Sakeus kemudian mengajak Yesus datang ke rumahnya. Anak-anak, tapi ada orang-orang yang tidak suka. Ada orang-orang yang melihat bahwa Sakeus adalah orang yang berdosa. Kenapa Yesus harus datang ke rumah orang yang berdosa ini? Setelah itu, anak-anak, Sakeus yang merasa bangga, merasa senang karena Yesus mau datang ke rumahnya. Sakeus kemudian datang kepada Yesus dan dia berkata demikian, "Tuhan, setengah dari kekayaanku akan aku berikan kepada orang-orang yang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah aku tipu, Tuhan, pernah aku ambil uangnya, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat." Wow, ada perubahan di dalam hidup Sakeus, anak-anak. Wah, Sakeus yang dulunya adalah seorang yang pelit, seorang yang suka mengambil uangnya orang lain, tetapi sekarang Sakeus menjadi seorang yang murah hati, dan Sakeus menjadi orang yang berubah, mau mengasihi orang lain. Anak-anak, Tuhan Yesus datang untuk mencari Sakeus yang berdosa. Tuhan Yesus menemukan Sakeus yang berdosa dan kemudian hidup Sakeus boleh diubahkan. Anak-anak, siapa di sini yang sudah percaya sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Nah, anak-anak, orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus,
maka hidupnya pun juga harus berubah seperti Zakheus. Satu kali Lause punya satu cerita. Ceritanya adalah seorang anak yang bernama Nina. Nina ini adalah anak yang pintar sekali, anak-anak. Ya, dia pintar di sekolahnya, matematikanya jago, bahasa Inggrisnya jago, pokok nilainya itu hampir sempurna. Tetapi Nina ini adalah anak yang sombong. Dia tidak mau bergaul dengan teman-temannya yang lain. Makanya teman-temannya menyebut dia adalah si sombong. Satu kali gurunya kemudian memanggil Nina, "Nina sini, ketemu sama ibu dulu ya." Nina merasa bahwa selama ini Nina tidak ada masalah, tidak pernah buat masalah, tidak pernah tidak mengerjakan PR. Dia selalu mendapat nilai yang bagus. Kemudian dia tanya, "Ada apa ibu?" Kemudian guru Nina ini, anak-anak, bercerita sama Nina. "Nina, satu kali di satu taman ada bunga-bunga bougainville. Wah, bunga bougainville itu anak-anak warnanya sangat cantik. Mereka berwarna-warni dan cantik sekali. Tapi bunga bougainville ini anak-anak tidak suka. Kenapa? Ternyata di taman itu ada seekor ulat. Ulatnya ini kurang bagus. Nah, kemudian bunga bougainville ini kemudian bilang sama ulat, "Hei ulat, kan kita sudah cantik-cantik ini, warnanya sudah warna-warni cantik-cantik, cuma kamu yang bikin jelek di sini. Maka sekarang keluar, kamu pergi dari tempat ini." Anak-anak, kemudian ulat itu dengan sedih hati, dia kemudian keluar, dia pergi dari taman itu, meninggalkan bunga bougainville yang cantik ini. Dia terus berjalan sampai ketemu satu pak pohon. Dia bilang begini sama pak pohon, "Pak pohon, apakah saya boleh bermain denganmu? Apakah saya boleh menumpang di pohonmu?" Wah, pak pohon kemudian bilang, "Oke, silakan kamu naik ke sini, ulat yang kecil. Nanti aku akan berikan kamu makanan dari daun-daunku." Anak-anak, kemudian ulat ini kemudian datang kepada pohon itu. Dia dengan senang hati, dia ngobrol dengan pak pohon, dia berteman dengan pak pohon, dan kemudian dia juga makan daun-daunan itu. Nah, hari demi hari dia lakukan seperti itu, anak-anak. Satu kali dia kemudian menggantung tubuhnya, dia melilitkan satu benang, kemudian dia menggantung tubuhnya di pohon itu dan tidak bergerak. Wah, ulat ini menjadi kepompong. Pak pohon hanya memperhatikan saja, kenapa ulatnya tidak bergerak ya? Sampai suatu hari, anak-anak, tiba-tiba kepompong yang diam itu kemudian mulai bergerak, anak-anak, mulai membuka sedikit demi sedikit, dan keluar dari situ binatang yang lain. Pak pohon kemudian merasa kaget, "Hah? Kamu siapa?" Kemudian ternyata yang keluar adalah seekor kupu-kupu yang cantik sekali. Dan dia bilang sama Pak Pohon, "Aku adalah ulat yang dulu yang kamu kasih makan, tapi aku sekarang sudah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Terima kasih ya, selama ini aku sudah boleh menumpang di pohonmu." Anak-anak, kemudian kupu-kupu ini kemudian dia terbang. Pada waktu terbang, dia terbang di atas bunga-bunga bougainville yang cantik itu. Bunga bougainville kemudian bilang, "Hei kupu-kupu yang cantik, kamu kesini dong, kamu kesini." Kemudian kupu-kupu itu datang ke bunga itu dan ketemu sama bunga itu. Kemudian anak-anak, kupu-kupu itu kemudian bilang sama bunga bougainville itu, "Hai bunga, tahu nggak aku siapa? Aku adalah ulat yang kamu usir dulu. Pada waktu itu kamu usir aku pergi dari tempat ini. Aku sekarang sudah menjadi kupu-kupu." Wah, kemudian bunganya ini menjadi malu dan kemudian dia bilang sama ulat itu, sama kupu-kupu itu ya, dia bilang sama kupu-kupu itu, "Kupu-kupu, maafkan aku ya, aku sudah terlalu sombong dan mengusir kamu."
kemudian mereka berteman kembali. Anak-anak, dari dua cerita ini, satu cerita tentang Sakius dan yang kedua tentang ulat ini, anak-anak, dulu ulat ini tidak disukai, kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat disukai. Dulu Sakius adalah orang yang dibenci oleh orang lain, tetapi Sakius ketika diterima oleh Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Dia menjadi orang yang bisa mengasihi orang lain. Dia menjadi orang yang jujur dan menjadi orang yang sungguh memuliakan Tuhan. Anak-anak, hari ini kita belajar apa? Kita belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terima Tuhan Yesus, yang sudah kenal Tuhan Yesus, maka hidup kita juga harus berubah. Berubah bagaimana? Dulunya kita mungkin kalau berteman itu pilih-pilih teman. Saya hanya mau berteman dengan si A saja. Tapi sekarang kita bisa berteman dengan semua orang seperti Tuhan Yesus memberikan contoh buat kita. Dan yang kedua, Yang kedua adalah hidup kita harus berubah. Berubah bagaimana? Dulunya mungkin yang tidak baik, sekarang menjadi anak yang baik. Dulunya tidak taat pada orang tua, sekarang menjadi taat orang tua. Dulunya tidak suka membaca firman Tuhan, tapi sekarang menjadi orang yang suka akan firman Tuhan. Dulunya tidak suka ibadah, tidak suka sekolah minggu, tapi sekarang menjadi orang yang suka sekolah minggu. Dulunya tidak mengasihi orang lain, yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri, tapi sekarang kita bisa mengasihi orang lain. Itulah perubahan. Jadi kita belajar dari Bapak Sakius, kita harus berubah. Oke anak-anak, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar dari kisah Sakius bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang berubah, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, kami boleh melakukan yang baik yang membuat hati Tuhan senang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan, biarlah Tuhan memberkati untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Anak-anak, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 10 ya. Lukas 19 ayat 10 ya. Bunyinya adalah, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama ya. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak-anak, Tuhan Yesus sudah mencari Sakius, menemukan Sakius dan mengubahkan hidupnya. Biarlah hidup kita juga diubahkan oleh Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Kiranya kita dapat melakukan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bye-bye. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang saatnya untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Dengan sikap doa kita akan menutup sekolah minggu kita. Dengan sikap doa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan dalam sekolah minggu kami pada hari ini.
Tuhan, tolong kami semua, baik Lause dan juga adik-adik di rumah, untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang hari ini dan juga sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Dan juga kami mau berdoa dan juga menyerahkan untuk adik-adik ataupun mungkin ada orang tua yang sakit. Biarlah Tuhan juga memberkati dan memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, seperti Sakeus juga menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam sorga. Amin. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.